Halo guys, sekarang tanggal 17 Februari 2026 masih pakai gas ya kan. Jam tengah 8 malam nih, belum mandi nih dari pagi nih. Dari nggak ada yang aku dari pagi, tidurnya pagi sih, mas. Saya kemarin aku nggak tidur sampai pagi jam 6 ya. Jam 6 baru tidur, bangun tengah 12. Sampai sekarang lagi nggak kemana-mana. Sekarang udah masuk ke final. Ini udah versi 12 kalau nggak salah. Versi 12 atau 13 di Bango Project. Bango Project ini tadi aku udah arsip ke versi berapa? 13 final. Berarti sekarang 13 final sih. Eh Konsepnya stateless, jadi zero identity system. Jadi gak ada login, nyimpen password, nyimpen KTP, nyimpen username apa yang bahaya lah kayak gitu nggak ada. Nomor handphone aja nyampe nggak ada. Beneran sekacau itu. Semuanya disimpan di komputer lokal, di handphone lokal ya. Aku belum coba di handphone sebenarnya sih. Cuman aku kasih tunjuk sedikit aja ini website yang aku udah create. Bukan website sih sebenarnya, ini aplikasinya ini. Bentuknya kayak website gitu. Jadi Bango, ini Bango itu dari simpatan Bank Ojol, ini dibangun dari 2022 yang lalu dengan konsep 2023 itu sempat ngebikin struktur dan yang lain-lainnya, cuman aku sempat pengen beli dari luar saat itu, tapi dialihkan dulu karena dananya saat itu nggak memungkinkan. Terus momentumnya saat itu juga sangat kacau. 2022 2023 itu kita baru akan pulih dari covid lah ya, karena 2021 udah kayak gitulah. Kalau ngalamin di area covid lah, itu udah nggak bisa gerak lah, punya duit tuh nggak bisa ngapa-ngapain lah kayak gitu, mau jualan apa juga udah membingungkan. Ini zero identity, stateless arsitektur, jadi tidak ada session tersimpan di server, semua data sesi di cookies dienkripsi sama HEMAX pakai SH256. Horizontal scaling ready, semua instan bisa dilayanin. No sticky session required. Nah, jadi cookies itu ditandatangani dengan kunci rahasia, di encrypt lah. Ini kayak Bitcoin sign in lah, Bitcoin crypto blockchain sign in ya, yang aku punya project kayak zero trust yang lainnya lah, yaitu sih mirip-mirip kayak gitulah. Lalu servernya tidak tahu siapa yang sedang login, jadi aku nggak tahu. Kalau kamu lihat orang nih, data nih kayak gini doang nih servernya tuh. Ini pun database aku clean up, aku nggak mau nyimpen apapun di server. Pokoknya server tuh cuman bridging doang, udah bodo amat lah. Jadi ini statusnya cuman nyambungin sama customer, sama driver, atau driver ke customer. Pokoknya kita ketemu di sini lah, lebih enaknya gitu. Jadi istilahnya itu foto terus posting atau rekam terus posting gitu loh bro. Jadi identitas itu hanya di cookies klien, jadi komputer pakai handphone. Tidak ada username, password tradisional, kita harus ketik password, ini nggak ada. Privacy by design ya, jadi privacy itu bukan Jimmy, emang aku desainnya itu privacy. Aku nggak mau nyimpan, intinya sih kayak gitulah. Jadi data itu sangat minim yang dikumpulkan, kayak cuman historis aja lah kayak gini. Kalau kita ngeliat di dashboard ya, itu ada historisnya kayak gini, riwayat penyelesaiannya cuman kayak gini doang, alamat dari mana gitu doang, kita selesaikan ya udah. Tuh dokumen penting amplop gini dan dibaca cuman gini, nggak ada yang lain. Performa ya oke lah menurutku, scalable ya pasti sih. Cuman ini aku belum pakai apa sih namanya, multi server apa namanya itu sebutannya, lupa ban. Terus aplikasi lain ya, mereka itu tahu lah kita username-nya apa, KTP-nya apa, tinggalnya di mana, dan bla 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 kayak gitu, tradisional lah ya. Sessionnya tersimpan di server mereka. Mereka tahu kita itu pakai handphonenya apa, di mana, dan macem-macem. Jadi data bocor tuh sangat ada lah. Kalau di Bango nggak ada, nggak ada server, nggak ada data yang tersimpan, servernya buta, nggak tahu, cuman relay ya kan.
Data aja di clean up, siap 24 jam dihapus karena ada undang-undang. Kalau data meskipun kecil aja aku nggak mau, kalau misalkan disuruh tutup server ya udahlah, tutup aja. Jadi ini udah autonomous sistemnya, cuman keblokir-blokir kayak gini lah, order ya, order sampah gitu ya, itu ya otomatis hilang. Jadi nggak selamanya, misalkan kayak order 10 menit ya, atau aku batasi waktunya, atau setengah jam nggak ada yang ambil, itu hilang datanya, hilang nggak ditampilkan lagi. Dan seperti itulah konsepnya. Cara kerjanya ya gitu, buat order nggak pakai loginan, langsung buat order, terus driver join, ngambil orderannya driver, terus diacak ke sistem, oh driver siapa yang dapat, langsung selesai. Ini nggak ada yang namanya driver prioritas, yang ini nggak ada, pokoknya semua ada kesempatannya sama. Lalu untuk standar Argo ya, untuk kesepakatan sebagai tolak ukur ya, tolak ukur apa namanya itu, 2000 per kilo by Google Maps. Customer kasih tahu nih Google A nyampe B itu nilainya segitu, nah itu kalian bisa nego lagi tuh, atau bisa dikurangin lah, atau ditambahin lah. Kalau 2000 menurutku udah worth it lah, ataupun 1500 pun udah worth it sih, karena bisa bawa dua. Tapi ya terlalu menyiksa ya, terlalu miskin banget, aku sih nggak mau. 2000 udah bener lah, 2000 itu udah bagus banget. Terus maksimum driver bisa bawa dua. Kenapa bawa dua? Karena kalau bawa satu nggak efisien, bawa dua itu lebih efisien dan cepat. Aku harap driver-driver yang join itu nggak nakal. Kalau nakal ditempelengin aja sih menurutku sih. Kita jagalah ruangan ini biar tetap bersih lah ya. Jadi setelah deal, setelah kalian dipilih by system, kalian bisa langsung komunikasi ke customer atau pengguna. Komunikasi nih, lokasinya di mana, bawahnya apa, udah sistem udah nggak ikut campur ya, udah nggak ikut campur, terserah, selesain aja itu ke urusan kalian sih. Lalu untuk customer, kalau ngelihat driver bawa lebih daripada satu, mendingan di cancel aja, nggak usah. Mendingan dipoto orangnya itu, publish aja, nanti aku sediain kayak forum aja di Discord. Kalau driver itu nakal, kita udah batasin jangan bawa lebih daripada dua. Kalau misalkan ada pakai aplikasi A bawa ini nyampe setumpuk sekarung, buang aja lah itu drivernya lah, nggak usah dibawa lah. Lama nanti paketnya nggak nyampe cuy. Karena di sini ya, kalau misalkan aktif ini kalian, dia bisa langsung confirm selesai aja. Dia bisa bawa lagi. Nah ini bawa lagi aja, nanti kita langsung blacklist aja. Tandain itu orang-orangnya, nggak usah dibawa lagi. Kalau dia datang, kalau dikonfirm bawa satu atau dua pak, kalau bawa dua nggak usah datang deh pak, digituin aja langsung order lagi aja gitu. Terus dikasih tahu aja orang-orangnya. Masa gini sih, kalau kita publish ya orangnya, ininya katanya privasi, padahal kan mereka penjahat ya. Ini yang bikin aku tuh masih mikir bagaimana kita bisa memberi efek jerah ke mereka. Kita publish plat nomornya aja, nanti dia bisa lapor balik pencemaran, proses hukum, padahal dia nipu atau dia nggak jujur. Kita udah punya rules seperti itu tapi masih ngelanggar aja. Jadi ribet di Indonesia itu. Maling aja digebukin aja kita bisa kena salah. Masalahnya maling bisa ngelapor balik kalau disakiti, coba gimana bos? Ini udahlah, biarin aja sistem Indonesia yang begini, kayaknya puyeng aku. Ini kenapa milih Bango? Ini ya normal, ini cuman Jimmy aja kata. Ya buat marketing kali ya. Ya kayak yang lain lah, aman, terpercaya, cepat, harga transparan, jangkauan luas, tersedia di 15 kota besar di seluruh Indonesia. Maunya begitu seluruh Indonesia. Siap kirim paket. Ribuan pengguna sudah merasakan kemudahan pengiriman dengan Bango. Ya ini jangan diambil hati, belum ada penggunanya. Lalu ada pertanyaan umum. Oke, nggak usah banyak cincong. Ini kita ada Zero Identity System, Zero Identity System, GDPR compliant. Oke. Caranya ya tinggal kita kirim tanpa login seperti ini, kirim dokumen, ada kasih contoh di sini bos, tuh kasih contoh, tuh dikasih contoh modelnya begini. Jadi fokus ya pada Argo,
jenis paket, lokasi pick up dan delivery. Ingat, argo. Kasih argo dulu, argo 50.000, bawa semen atau bawa batu bata. Ambil paket di landmarknya, kasih landmark misalkan di dekat Penggadean, Kapo atau Cengkareng atau Kalideres atau Grogol atau Sunter atau dimanapun, Kebayoran kayak atau di Kelapa Gading, pokoknya dikasih landmark yang jelas biar gampang kita trackingnya bos. Atau kasih alamat aja detail nggak apa-apa, atau copy paste dari Google Map juga boleh boleh aja. Cuman ya kita kalau driver udah ngeliat lokasi wilayah itu nggak usah ngeliatin itu lagi sih, ngeliat alamatnya di Boulevard, oh iya tahu di sana gitu. Oh dekat fitness A, oh iya tahu di sana gitu. Kita tahu aja fitness di sana, kita tinggal jalan aja. Kalau udah dekat lokasi kan kita bisa kontak-kontak kan, habis itu kita kontak. Yang penting argo sama kita punya dekat lokasi doang sih, nggak jauh-jauh itu ya. Jadi kita copy paste aja dari sini ya, atau kasih detail aja nego atau sampai jadi karena bawa barang berat atau aku nggak punya duit bang gitu kan. Ini kalau mau cari di sini ya, ngetik wilayahnya ya, misalkan itu ya harus detail ya. Maksudnya kan Sunter apa nih? Sunter Agung atau apa ya? Sunter Agung, terus koma Sunter kali Sunter atau di mana, Kemayoran misalkan, Kemayoran, Sunter, Jakarta Utara. Kita kayak nyari biar diketemukan search engine gitu loh bro, kayak SEO gitu loh coba. Search optimizer bah gitu lah pokoknya. Terus nomor handphone, nah ini banyakan lagi. Aku sih nggak verifikasi nomor handphone, kalau mau niat busuk ya busuk aja sih, emang tabiatnya begitulah. Nanti sering berjalan waktu juga tahu lah, dikirim nanti muncul ke dashboard di sini. Ini kalau udah dikirim begini dia otomatis balik lagi kan, nggak ada login tuh, udah hilang. Di sini seperti ini ya, tampilannya seperti ini bos. Ini adalah halaman dashboardnya driver ini. Ini halaman dashboard driver ini tuh. Dashboard driver halamannya seperti ini. Nggak ada aneh-aneh, tinggal diambil. Nih ambil tuh, nunggu selesai. Ya udah diambil bos, telat lu gitu kan. Kita selesaiin, kita bisa ambil lagi. Lalu kalau mau jadi driver juga bisa dong. Nih tinggal Joki apa Joni, Joko apa Nono, misalkan wilayah mana nih, Grogol ya, oke Jakarta Barat aja, Jakarta Pusat misalkan, Jakarta Pusat. Nomor HP ini juga nggak disimpan bos, ini tuh cara daftar jadi driver. Nggak usah mesti pakai ini pakai itu, nggak ada tuh. Jadi deh Nono udah langsung order gitu kan tuh. Oke Ungger. Nah ini bagaimana caranya biar ini apa sih, landing auto check di mana ya, debugger malah. Tadi bukanya di mana bos, lupa aku. 8.000 order fit ini mah di sini lagi ya. Aku bisa ngebuka lagi di mana biar, oh ini nih order di sini kelihatan di template-nya ada nih. Order post. Nah, ini post. Lama amat. Nah, ini kita akan ngeposting. Kita taruh sini dulu ya. Taruh sini biar kita punya 3 driver ya, 3 driver. Kita ceritanya rebutan ya, rebutan order cepetan nih, tiba-tiba cet gitu. Ini tes gitu aja nggak apa-apa. Ini tinggal nyari duit nih, kita publish nih, muncul nih orderannya muncul nih tuh, langsung 1 2 3 ada 3 driver langsung. Wah yang dapat yang ini bos tuh, yang dapat yang ketiga. Yang nggak dapat ini ya, dia nggak dapat meskipun dia pertama mencet, tapi yang ketiga yang dapat tuh. Kita hubungin pelanggan, bro di mana lokasi mau pick up nih gitu, dari mana lu, dari Bangau.
Siapa lu? Bangau. Bang Ojol. Bangau itu Bang Ojol. Bang Ojol. Terus di okein aja deh gitu. Jangan nakal-nakal, kasih yang lain. Tapi ada banyak orang serakah, mau gimana sih? Udah gitu doang bro, nggak ada login, nggak ada apa. Driver masih utuh, driver di sini aja, nggak usah keluar-keluar. Biar punya historis lah ya. Kalau mau keluar keluar aja sih, mau ganti HP, ganti apa ya monggo, silahkan. Aku nggak ada jalan keluar nih, sekali connect ya driver driver aja gitu. Apalagi ya, nggak ada sih. Udah website halamannya, landing page-nya udah jadi, servernya udah jadi. Tergantung bikin security sih. Security aku kan ngeloknya pakai HP, pakai IP ya. Cuman kalau ngeloknya begitu, aku nggak masih nyimpen nyimpen HP, nyimpen apa gitu nanti diblokir lagi bro. Dipermasalahkan lagi. Jadi aku nggak nyimpen. Jadi kalau ada ini keamanan gimana ini gimana, aku bukan PT, aku personal. Jadi aku belum bisa menyediakan apa ya kayak perizinan pengumpulan data keamanan dan yang lain, aku nggak ada. Jadi aku nggak menyimpan apapun di sini. Ada disimpan, ada dibilang ada ya ada historis order kayak gini, ini kayak gini nih. Coba ini akan dihapus, ini ada ini kayak gini akan di clean up. Jadi di clean up ini autonomous. Aku nggak pegang-pegang server sih kalau udah di jalan. Aku bikin server autonomous semua bro, rata-rata begitulah, hampir semuanya. Apa ya, Bangau udah jalan, logonya pun udah ada. Aku logo itu udah ada bro, logonya ada ntar ya. Logonya Bangau itu udah ada nih. Bangau desain Digi desain mana ya, desain gue 2023 terakhir aku itu Bangau yang bagus itu. Desain Bangau, Bang Ojol tuh. Oh, Bangau. Desainnya banyak banget tuh, udah tuh ada kayak gini, kopi-kopi di kutak-kutik jadi begini tuh. Ini konsepnya dari awal tuh memang 2000 tuh, 2000 per kilo tuh. Instant delivery service Bang Ojol tuh. Bang Ojol, Bangau. Ini J nih. Ini 7, 7 dari 7 nih sebenarnya. Ini 7 nih J gitu terus digabungin gitu loh bro, ceritanya Joy. Ini angka 7 terus jadi kaki deh gitu. Jadi kaki, jadi kasih Bangau. Bagus lah. Kita lebih bagus nih. Ini logonya begini, bro. Lebih galak, hitam. Thank you.